orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang pemimpin-pemimpin Israel itu marah. Sebenarnya mereka tahu merekalah yang dimaksudkan. Tapi begitulah, Yesus telah menyampaikan kepada mereka. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, yang bali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara, pasti masih ingat dengan apa yang kita bahas kemarin. Bagaimana setelah Tuhan Yesus memporak-porandakan bait suci, maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua Israel mendekatinya dan mempertanyakan otoritas daripada Tuhan Yesus. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan mempertanyakan sikap mereka tentang otoritas daripada baptisan Yohanes. Dan karena mereka tidak menjawabnya, maka Yesus juga tidak menjawab pertanyaan mereka. Setelah peristiwa itu, Yesus langsung mulai mengajar mereka dengan perumpamaan, dan perumpamaannya adalah kebun anggur. Coba saudara bayangkan bahwa orang-orang ini sedang mempertanyakan otoritas Yesus. Jawabannya adalah perumpamaan kebun anggur. Gambarannya adalah kebun anggur adalah bangsa Israel sendiri. Pemiliknya tentu Tuhan. Penggarap-penggarapnya saudaraku adalah pemimpin Yahudi, sedangkan hamba-hamba itu adalah nabi-nabi yang diutus dan juga yang tersebar sepanjang sejarah Israel. Dan anak tunggal kita tentu semua tahu bahwa itulah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan. Jadi dua hal yang Tuhan buat di sini. Yesus menceritakan perumpamaan ini seharusnya memperingatkan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin kepala. Nah tentu diskusi ini adalah Yesus dengan para tua-tua. So, mereka sedang menanyakan kepada Yesus dengan otoritas apa. Jadi Yesus sedang berbicara pada mereka. Tapi karena ada banyak orang juga, jadi ini juga merupakan address disampaikan kepada orang banyak. Nah Yesus telah memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka ini nanti akan menolak anak yang diutus. Mereka akan membunuhnya. Jadi Yesus sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik. Dan perumpamaan tentang kebun anggur ini udah jelas. Bagi bangsa Israel ada dua gambaran bangsa Israel yang paling jelas. Yang pertama adalah pohon ara, which is kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Sekarang ini adalah pohon anggur. Pohon anggur adalah gambaran bangsa Israel. Yesaya pasal 5, Yesaya pasal 7, dan beberapa kitab dalam kitab Yesaya berbicara tentang
bahwa kebun anggur ini adalah bangsa Israel. Dan pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, Jehovah, Allah yang mengasihi mereka. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan sedang memberitahukan hal ini pada mereka. Mereka mereka paham gambaran-gambaran yang Yesus sampaikan. Tujuan yang pertama untuk memperingatkan mereka. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus mau beritahu, dia adalah anak. Dia adalah anak. Dalam kisah ini, dia adalah anak dari pemilik kebun anggur itu. Jadi otoritasnya sangat tinggi. Otoritasnya didapatkan dari bapaknya dong. Otoritas yang memiliki kebun anggur itu, otoritas yang memiliki semua yang ada dalam kebun anggur itu. Bahkan dia adalah pemilik yang utama dari semuanya. Jadi itu maksud dari perumpamaan ini. Yang tentu kita tahu, Yesus menceritakan bahwa anaknya pun akan dibunuh nantinya. Ya, saudaraku, untuk menekankan apa yang disampaikan pada ayatnya yang ke-10, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lain, yaitu dengan mengutip kitab Mazmur pasalnya yang 118, ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan bacakan ayat ini, yaitu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan juga di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 10 dan sampai dengan ayat yang ke-11. Tadi kita sudah baca, saudara. Saya akan baca lagi. Tidak pernahkah kamu baca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan Yesus sedang mengatakan anak yang kamu tolak dan kamu bunuh, seperti kisah kebun anggur yang di atas yang kita sudah baca tadi, saudaraku, adalah seperti batu yang ditolak oleh tukang bangunan, telah menjadi batu utama atau batu penjuru dari bait suci dalam perjanjian baru untuk suatu umat baru dengan cara hidup yang baru sama sekali. Tentunya berbicara tentang gereja Tuhan. Yesus berkata kan begini, kira-kira apa yang akan dibuat oleh tuannya ketika semua utusan-utusannya dibunuh? Sekarang dia kirim anaknya yang dia pikir akan disegani, dibunuh juga. Dia akan buat apa? Yesus katakan dengan jelas, bukankah pemiliknya akan membinasakan orang-orang tersebut? Dan tempat itu akan diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain. Nah tentu kemudian Yesus langsung masuk pada rencananya terhadap pengikut-pengikutnya, di mana dia berkata bahwa batu yang kamu buang itu telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru dari sebuah order yang baru, batu yang utama dari pembangunan bait suci. Dan bait sucinya bukan yang ini lagi, sebuah bait suci yang baru dengan perjanjian yang baru, dengan umat yang baru yang akan melaksanakan perjanjian baru yang Tuhan maksudkan. Dan itu sudah jelas, itu adalah saudara dan saya. Tapi yang terjadi adalah mereka yang membuangnya punya kesempatan. Karena mereka periksa kan batunya. Oh, batu ini ditolak. Batu yang ditolak ini. Seperti anak itu ditolak. Seperti Mesias ditolak. Yang nanti kemudian akan dibunuh. Dia itu kemudian akan menjadi batu penjuru. Batu utama. Sudah tahu apa yang terjadi? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang pemimpin-pemimpin Israel itu marah. Sebenarnya mereka tahu merekalah yang dimaksudkan. Tapi begitulah. Yesus telah menyampaikan kepada mereka. Kesombongan mereka dan keangkuhan mereka. Waktu ditegur oleh firman Tuhan. Tidak bisa lagi mereka tarik kembali. Mereka berpikir untuk membunuh Yesus. Tapi mereka takut pada orang banyak. Sampai saat ini mereka membiarkan Yesus. Saudaraku, karena Yesus adalah batu penjuru, maka kita menjadi batu-batu yang hidup, saudara, untuk pembangunan rumah rohani. Supaya dalam kehidupan kita mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.